Orang-orang sih jadi heboh, cuma guenya biasa aja karena tadi dari awal tuh ini dia temen nonton udah. Kalau gue jadi tuh cewek diajak nonton, gue berasa ini bakalan berdua doang. Berdua doang terus ini sebajai. Oh my god, gue bakalan baper sih. Baper ya? Tukang bajainya juga sih kayak pasti pacaran nih gitu. Nama gue Raisa, umur gue 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Halo, gue Wira, gue umur 24 tahun, sekarang masih jadi mahasiswa kedokteran. Halo, nama gue Egi, umur gue 23 tahun, gue seorang mahasiswa. Halo, nama gue Yudi, 29 tahun, gue karyawan swasta. Bagi gue sih persahabatan cewek dan cowok itu cuma kedok doang sih menurut gue ya. Menurut gue, karena gimana ya kalau kita sama lawan jenis itu kayak nggak bisa berhubungan terlalu intim sih menurut saya. Tapi gue rada kurang setuju nih. Soalnya gue termasuk orang yang udah sahabatan sama temen gue cewek, ada itu dari SMP. Kita tuh beda wilayah. Kenalan juga cuma lewat Facebook. Tapi entah kenapa tuh kayak sampai kemarin dia dapat kerjaan di Kemenkes, terus udah kayak gitu guanya juga di kedokteran kan. Jadinya kayak masih mingling sama-sama, dia punya cowok, gua punya cewek. Jadi kayak santai aja sih, nggak ada yang gimana-gimana dan harus kayak ih gue baperi sama lu ya gitu. Enggak sih, nggak juga. Walaupun emang kayak kalau misalnya dia curhat gue dengerin, dia curhat gue juga dengerin, tapi kayak ya udah gitu, cuma sebatas itu aja. Kalau Raisa ini gimana? Sama sih gue setuju sama Wira sih. Kayak persahabatan cewek cowok ya sama aja kayak persahabatan cowok-cowok, persahabatan cewek-cewek gitu, yang nggak ada bedanya. Kayak yang namanya sahabat teman baik aja gitu loh. Kalau apa yang terjadi di luar itu ya itu kayak salah satu kemungkinan aja, cuman sebenarnya harusnya sih nggak ada bedanya sih. Kalau gue sih kurang setuju ya. Karena most of the time kalau gue temenan sama cowok pribadi, selalu pasti ujung-ujungnya tuh pada baper atau gue sendiri yang baper. Benar. Nah, atau mungkin karena gue yang baperan kali ya. Tapi nggak juga sih, setiap gue ketemu cowok juga kayak temen terus lama-lama ngajak jalan tapi berdua doang. Kalau misalnya sahabatan tapi kayak ramean gitu oke. Tapi kayak berdua doang kayaknya nggak workout gitu lah. Gue tuh kalau udah awalnya kita nge-state kita tuh temen, ya udah temen tuh nggak bakal gue kejar dan gue juga nggak bakal menahan supaya dia tidak mengejar gitu. Tapi bukannya kalau misalnya kayak kita bakalan buat jadi satu hubungan dari temen dulu nggak sih? Benar. Nggak selalu dong. Nah ini bukan sekedar teman, soal yang sahabat. Sahabat deket, iya gue sama Wira, gue juga punya teman deket kayak udah berapa 10 tahun kali, kayak sampai dia gue punya pacar sampai sekarang dia nikah pun ya udah gitu, kayak selalu ada batasan juga. Pernah sih kayak ngomongin anjir kalau kita pacaran gimana ya, cuman ya udah kayak cuma ledek-ledekan aja. Iya ngobrolin gitu dan tahu juga kita posisi masing-masing dan hargain pasangan masing-masing juga sih, jadi harusnya nggak ada bedanya. Kalau gue sih punya sahabat cewek tuh tomboy banget dulu, banget. Sampai kalau gue nongkrong tuh kepala gue tempeleng gini. Woi, gitu kan. Suka mabuk bareng juga gitu kan. Tapi ternyata udah lama sahabatan, gue ungkapin perasaan gue nyaman sama dia gini-gini. Ternyata dia suka juga sama gue. Habis itu dia jadi kayak feminim banget, pakai dress kemana-mana. Udah nggak mau lagi. Udah nggak mau tempeleng kepala gue lagi. Udah ngomongnya udah kayak cewek beneran ya, lah. Kepalanya dilus-lus. Iya, udah kembali. Itu sih yang lucunya gitu sih. Pernah sih kayak pertemanan gue paling waktu gue SMA ikut ini UKM band. Terus ya udah sebenarnya bukan friendzone sih, lebih ke kakak ade zone kali ya. Terus gue kayak waktu itu baru masuk nih, baru kelas 1 SMA. Terus dia senior yang ngajarin main gitar, kelas 3 dia mau lulus waktu itu. Terus gue bilang
gue suka cuma gue kayak ngeliatin doang, maksudnya nggak gimana. Terus terjebak aja nggak bisa karena dia nge-treat gue kayak ade banget, kepala gue dielus, kamu nggak ngertinya gimana, bla bla bla. Terus kayak dia juga menurut gue waktu itu di saat gue kelas 1 SMA gue masih kayak clueless banget lah sama hubungan. Terus dia kayak yang gue pandang dia tuh sesuatu yang big, yang pergaulannya luas, keren banget, nggak kejangkau gitu. Kayak gitu sih. Tapi lo udah pernah ngungkapin atau? Enggak juga. Karena Jadi kalau ngungkapin berarti belum tentu terjebak di friendzone dong, atau kakak adik zone itu siapa tahu? terjebaknya karena dia pelakuin gue udah kayak ade duluan. Jadi gue kayak pasti bakalan weird juga kalau dia jadiin gue pacar. Kalau gimana? Serasa gue sih enggak kayaknya. Maksudnya kan ini kan gue yang terjebak ya. Kan maksudnya perasaan gue ya. Enggak sih kayak maksudnya adalah kalau gue punya pacar mungkin ada aja awalnya temenan gitu. Ya udah emang dari teman ke pacar. Tapi kalau dari teman terus mau pacaran tapi nggak jadi kayaknya enggak sih ya. Perasaan gue nggak tahu ya, kalau gue tanpa sengaja memfriendzonekan orang kan gue nggak tahu itu gue nggak paham. Bisa jadi. Nggak tahu itu kayak iya, tapi kalau terjebak sih gue rasa nggak, kayak udah jelas gitu loh kalau iya dan enggak gitu sih. Memang kayak dulu tuh pernah sih kayak SMA, gue tuh bingung waktu itu lagi mau nonton Iron Man kalau nggak salah. Tahun berapa ya pokoknya segitu. Nah ceritanya kayak nggak ada orang bisa diajak nonton, apalagi kan gue emang Marvel banget kan. Nah gue bingung siapa di kelas ini yang bisa gue ajak nonton dan pasti mau. Oh si cewek ini, terus ya udah karena gue ngajak dia. Orang-orang sih jadi heboh, cuma guenya biasa aja karena tadi dari awal tuh ini dia temen nonton, udah. Kalau gue jadi tuh cewek diajak nonton, gue merasa ini bakalan berdua doang. Berdua doang terus ini sebajai. Oh my god. Gue bakalan baper sih. Bukan baper ya? Tukang bajainya juga sih kayak pasti pacaran nih gitu sih. Butuh affection banget kali ya, nggak tahu deh. Gue juga nggak ngerti. Gue pernah sama sahabat gue. Awalnya sih gue cuman mikirnya dia teman gue doang. Tapi karena dia gimana ya, kita laki-laki dimanja sama cewek gitu kan, dimanja sama cewek ya anjay, baper nih gitu, baper, terus gue ungkapin ke sahabat gue, gak bisa, lo cuman sekedar sahabat, udah gitu doang. Tapi harusnya kan bisa kan, kalau kita beneran, maksud gue kayaknya friendzone terjadi kalau tuh nggak ada yang ngomong gitu loh. Tapi kalau ngomong kayak sama aja kayak orang deket temen nih, terus sama suka-sukaan, satu orang suka, terus kita bilang kayak gue nggak suka juga sama lo, ya udah dong, kayak berarti itu nggak jadi, bukan berarti kayak terjebak di friendzone doang gitu loh. Restrain gitu nggak sih? Iya, kayak udah jelas aja kan, nggak semua orang harus pacaran, maksud gue nggak semua orang temenan harus pacaran kan. Gak, waktu itu gue ungkapin, dia kayak gak ngasih jawaban. Nah itu sih. Gak ngasih jawaban. Mending yang jelas aja gitu ya. Sampai gue sekitar 6 bulan lah bergelut dengan itu. Ya akhirnya jawabannya tidak. Gitu. Dan dia galau juga kali. Hah? Mungkin ya. Gak tahu. Benar. Kalau cewek sama cowok tuh mustahil nanti bakal ada salah satu kita yang baper menurut gua. Dari pengalaman gua sih ada beberapa kali, kalau nggak dia yang baper, kalau nggak kita yang baper gitu. Mustahil sih menurut gua. Kalau gue setuju, yang penting dari awal ngejalin hubungan, ngeset sama-sama saling paham sampai mau tujuan yang dicapai dari hubungan ini apa, jadi kayak udah. Terus kayak mungkin using more brain than heart untuk bisa bertahan dengan hubungan persahabatan antar gender gitu, antar cewek sama cowok. Ya, kalau gue ya jelas ya nggak mustahil, kayak bisa gitu. Selama ya jelas diomongin aja, komunikasi aja sih, kayak tadi gue bilang kayak nggak semua teman harus pacaran, tapi ya bisa juga kok berteman dengan baik asal komunikasi aja sih, terang-terangan di awal. Kalau gue nggak setuju kalau misalnya antara yang sahabatnya ini 2 orang doang, cewek cowok, tuh nggak bisa sih. Tapi kalau misalnya satu geng ada cewek ada cowok itu bisa menurut gue. Nggak setujunya kalau berdua doang. Kalau menurut gue yang menghargai atau nggak menghargai balik ke kita lagi sih, kayak hubungan temenan dan sahabatan yang nggak bisa dibilang nggak menghargai kecuali ada hal lainnya gitu selain itu, kayak
ya bentuk-bentuk lainnya lah ya yang memang di luar sahabat yang lo biasa lakuin gitu. Jadi emang balik ke kita sih, maksudnya lo bisa kok temenan dengan menghargai. Kalau gue temen gue punya pacar, punya pasangan, ya pasti gue juga mencoba. Ya udah kalau lo lagi sama gue tetap nanyain kayak lo udah ngabarin pacar lo belum. Yang penting lo jujur juga sama pacar lo, karena gue juga ya tau lah gue berusaha memposisikan jadi pacarnya temen gue gitu loh. Apalagi waktu sama cewek ya, terus gue berusaha ya sama gue berusaha deket sama si pacarnya juga, gue kenalin gue biar dia tahu gue gimana. Jadi kalau ada apa-apa dia juga bisa curhat sama gue. Bahkan gue sama lebih seneng kalau misalnya pacarnya temen gue ya deket juga gitu loh sama gue gitu kan. Ya terus ya itu sih paling gue emang membatasi diri masing-masing sih menurut gue ya kayak gitu, kayak adalah hal yang bisa kita lakukan dan kita jaga pastinya sebagai orang ya sebagai teman juga gitu. Kalau gue setuju karena ya balik dari tadi ngeset boundaries juga di dalam otak gue nih sama siapapun. Kalau misalnya gue tahu temen cowok atau kenalan cowok gue udah punya pacar, gue trauma diserang, jadi gue kayak back off. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah. Oh ini setuju karena pengalaman. Jadi kayak kalau itu ada koreksi diksinya mungkin jangan selalu terkadang. Nah terkadang memang cinta bertepuk sebelah tangan memang. Walaupun memang rasionya lebih sering sih memang. Cuma kayak gue masih berpositif thinking itu terkadang aja. Tapi ya emang pengalaman sih kan karena pengalaman itu yang bikin kita kuat. Wih melewati asam garam kehidupan. Asam garam. Dan salah satunya ditolak berkali-kali ya itu juga sama sih. Kayak makin apa maksud kayak kayak gini kayak lamar kerjaan aja kan juga sulit gak sih akhir-akhir ini. Ya juga sama ke nyari cewek. Dia juga gitu. Tapi gak selalu tadi yang gue bilang. Jadi kayak partly setuju. Kayak memang bertepuk sebelah tangan tapi gak selalu terkadang. Gue tuh kayak yang gue ceritain tadi, gue yang bertepuk sebelah tangan, gue yang ditolak. Ya memang berujung kayak gitu sih, ya mau gimana. Dia nggak suka, ya udah gue terima. Tapi rada ini juga sih rada kecewa, terus rada malu. Tiba-tiba kayak yang biasanya gue nongkrong, terus dia kayak gak nongkrong lagi, malu. Berasa diketawain nih di belakang gue, berasa ada yang ketawa, padahal nggak ada sebenarnya. Gitu sih. Kalau gue sama sih, nggak selalu mungkin bisa ya sama Gue kayak juga sekali dong. ya kan sebenarnya nggak selalu lah ya kayak tadi kan nggak mungkin kita suka sama semua teman kita juga kan atau sama sahabat kita gitu kayak ya jadi seperti bisa berteman dengan lawan jenis dengan ya kalau kita orientasi seksualnya juga dengan lawan jenis ya maksudnya ya sama kemungkinan juga gitu loh kalau bisa bertepuk sebelah tangan juga ketika kita temenan sama lawan jenis tadi gitu sih ya nggak selalu lah intinya. Kalau pengalaman gue sih kebanyakan sih gitu orang yang dia yang baper kalau gue yang baper. Kalau gue biasanya gitu. Beberapa kali gue deket sama cewek, gue yaudah nih teman gue, ternyata dia yang baper kayak gitu. Ternyata gue yang baper gitu. Kayak nggak bisa gue. Either them or gue. Tapi nggak selalu kan, tetap nggak selalu kan, nggak selalu dong. Kan Kebanyakan dia benar. Sebelah tangannya di gua atau di dia itu aja beda. Tetap sih menurut gua tetap Iya kan? sebelah tangan. Kita agree, kita on the Iya, same page. Iya. Kadang mikir gitu gue. Kadang gue yang nggak ada rasa, kadang dia yang ada rasa kan. Dia yang bertepuk sebelah tangan dong, gua enggak. Iya sih. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia.